Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arina Fisa, mahasiswi PJJ PAI UIN Siber Senut Jati Cirebon, semester 6. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hajah Yeti Nur Izzati MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Pembelajaran di Era Digital. Baiklah, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan menjelaskan sedikit tentang prinsip komunikasi. Prinsip komunikasi pada hakikatnya merupakan penjabaran lebih jauh mengenai hakikat atau definisi komunikasi itu sendiri, yang mana prinsip ini dijadikan dasar dalam berkomunikasi, baik secara lisan ataupun tulisan. Beberapa pakar komunikasi memberikan istilah yang berbeda-beda. Ada yang memberinya dengan istilah asumsi komunikasi, ada yang mengistilahkannya dengan dimensi komunikasi, dan ada juga yang memberinya istilah prinsip komunikasi, termasuk Profesor Dedi Mulyana yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan saya jadikan rujukan dalam presentasi ini. Namun meskipun mereka para pakar komunikasi ini mempunyai istilah yang berbeda-beda, tetapi substansinya tetap sama, yang mana prinsip komunikasi merupakan asas atau asas pikiran ataupun dasar dalam berkomunikasi. Menurut Profesor Dedi Mulyana, prinsip komunikasi ada 12. Yang pertama, komunikasi merupakan proses simbolik. Maksudnya apa? Maksudnya, ketika si komunikator itu ingin menyampaikan atau mentransfer makna kepada komunikan, itu tentu akan melibatkan beberapa simbol ataupun lambang-lambang, yang mana simbol atau lambang ini bisa berupa kata-kata yang bersifat verbal ataupun gerakan tubuh, isyarat, perilaku, raut wajah, dan yang lainnya yang sifatnya nonverbal, yang mana simbol-simbol atau lambang tersebut biasanya menunjukkan kepada suatu objek yang disepakati oleh sekelompok orang, yaitu antara komunikator dan komunikan. Kalau dalam konteks pembelajaran di era digital, misalnya contohnya adalah ketika mahasiswa PJJ sedang melakukan presentasi di kuliah sinkronus, misalkan sedang melaksanakan kuliah sinkronus lewat Zoom, kemudian ada mahasiswa yang presentasi, kemudian dosennya memberikan emoji jempol. Nah, emoji jempol tersebut biasanya merupakan simbol yang digunakan untuk mengapresiasi. Jadi, mahasiswa tersebut menginterpretasikan emoji tersebut adalah sebagai bentuk apresiasi dari dosennya. Prinsip yang kedua yaitu setiap perilaku manusia mempunyai potensi komunikasi. Artinya, setiap bentuk komunikasi nonverbal yaitu perilaku manusia seperti gerak-gerik tubuh dan raut wajah itu bisa ditafsirkan sebagai stimulus bagi orang lain. Contohnya, misalkan kalau dalam konteks pembelajaran di era digital, ketika sedang melaksanakan kuliah sinkronus, itu ada mahasiswa yang tidak menyalakan kameranya, yaitu off cam ya. Meskipun seseorang tersebut tidak sedang ingin berkomunikasi, tidak terlihat sedang berkomunikasi secara langsung dengan teman-teman mahasiswa yang lain ataupun dengan dosennya, tapi dosen ataupun mahasiswa yang lain itu bisa menafsirkan perilaku tersebut. Bisa aja kan mereka nanti berpikiran, oh mungkin dia mematikan kameranya karena sedang BAB mungkin, atau mungkin sedang di perjalanan, atau mungkin sedang ada kegiatan yang tidak bisa diperlihatkan di kamera Zoom gitu. Jadi sampai ada istilah kita tidak bisa tidak berkomunikasi. Jadi meskipun kita tidak sedang berkomunikasi, tidak menginginkan komunikasi, tapi perilaku kita pun berpotensi untuk menjadi komunikasi itu sendiri gitu. Prinsip yang ketiga yaitu komunikasi mempunyai dimensi isi dan dimensi hubungan. Yang dimaksud dengan dimensi isi yaitu konten ataupun isi pesan yang ingin disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Sedangkan yang dimaksud dengan dimensi hubungan itu bagaimana cara menyampaikan pesan tersebut. Jadi dimensi isi yang sama itu tidak selamanya akan disampaikan dengan cara yang sama juga. Misalkan ketika ada satu mahasiswa ingin bertanya tentang tugas kuliah yang tidak ia pahami, tentu dia akan berbeda ketika bertanya kepada sesama temannya dan bertanya kepada dosennya. Meskipun isinya sama, sama-sama bertanya
tentang tugas kuliah yang tidak difahami, tapi caranya tentu akan berbeda. Jadi ketika dalam berkomunikasi, kita jangan hanya mempertimbangkan dimensi isinya saja, tapi juga harus mempertimbangkan dengan dimensi hubungannya, yaitu bagaimana cara kita menyampaikannya. Karena tadi itu komunikasi mempunyai dimensi isi dan dimensi hubungan. Prinsip yang keempat, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Jadi komunikasi itu bisa terjalin dari peristiwa yang tidak disengaja sama sekali, alias tidak direncanakan, hingga bisa juga komunikasi terjadi dalam kegiatan yang direncanakan. Jadi dalam komunikasi itu tidak disyaratkan adanya kesengajaan. Contoh komunikasi yang terjadi dari kegiatan yang direncanakan, misalkan seorang dosen menyusun modul interaktif di LMS. Atau kalau contoh yang tidak disengaja dan tidak direncanakan sama sekali, misalkan ini pengalaman saya sendiri ketika sedang melaksanakan kuliah sinkronus ketika di Zoom, melalui Zoom, itu ketika dosen sedang presentasi, saya pernah tidak sengaja memencet tombol mengacungkan tangan, mengangkat tangan sehingga itu dosen bertanya, silakan Ibu Arin mau bertanya apa. Padahal itu saya tidak berencana, tidak merencanakan, tidak bermaksud untuk bertanya, tapi karena tidak sengaja memencet tombol angkat tangan, itu difahami oleh dosen bahwa saya akan bertanya. Prinsip yang kelima yaitu komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Artinya, makna pesan yang kita sampaikan kepada lawan bicara, kepada orang lain, itu dipengaruhi oleh konteks ruang dan waktu. Contohnya misalkan ada dua mahasiswa A dan mahasiswa B. Yang satu mengirimkan tugasnya pada saat jam kerja, dan yang satu lagi mengirimkan tugasnya pada saat pukul 2 dini hari. Maka meskipun isi pesannya sama, tapi maknanya berbeda. Keduanya memberikan kesan yang berbeda kepada dosennya. Yang satu itu kurang, nanti kata dosennya mungkin akan ada yang berpikir, ini kenapa ngirim pesan sampai jam 2 malam? Itu kesannya tuh beda karena dipengaruhi oleh waktu itu tadi. Prinsip yang keenam yaitu komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Artinya ketika kita ingin berkomunikasi dengan orang lain, maka kita harus bisa memprediksi respon dari lawan bicara kita. Karena dengan adanya prediksi tersebut, kita bisa lebih mempertimbangkan bagaimana cara menyampaikan pesan tersebut kepada komunikan. Sehingga jika kita sudah bisa memprediksi pengaruh apa yang akan terjadi, maka komunikasi akan bisa berjalan lebih lancar dan menyenangkan bagi keduanya. Contohnya misalkan kalau dalam konteks pembelajaran di era digital, misalkan seorang guru ingin memberikan tugas online kepada siswa melalui platform pembelajaran. Nah, guru ini sudah punya prediksi bahwa akan banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam mengakses platform tersebut dan menyelesaikan tugasnya. Oleh karena itu, untuk menghindari segala kemungkinan yang ada, maka guru memberikan instruksi dengan jelas dan ringkas terkait bagaimana cara mengakses platformnya dan bagaimana cara menyelesaikan tugasnya. Atau bisa juga guru tersebut langsung memberikan contohnya. Atau bisa juga guru memberikan sumber tambahan berupa video tutorial yang menjelaskan bagaimana cara mengakses platform dan menyelesaikan tugas. Dan guru tersebut biasanya menggunakan bahasa yang lebih santai ketimbang bahasa di email resmi, dengan tujuan agar mudah diterima oleh siswa. Dengan antisipasi tersebut, karena adanya prediksi tadi, maka guru tersebut bisa menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif dan siswa bisa menyelesaikan instruksi dari gurunya dengan mudah. Prinsip yang ketujuh yaitu komunikasi bersifat sistematik. Jadi ada dua sistem yang mempengaruhi sistem komunikasi, yaitu pertama sistem internal dan yang kedua sistem eksternal. Yang dimaksud dengan sistem internal yaitu seluruh nilai yang dibawa oleh individu ketika berpartisipasi dalam komunikasi, yang mana nilai tersebut ia serap dari
lingkungan sosialnya, misalkan dari tempat kerjanya, dari lembaga pendidikannya, dari pengalamannya, dari buku yang ia baca, dari keluarganya, dari lingkungan masyarakatnya, dan lain-lain. Kalau yang dimaksud dengan sistem eksternal itu yaitu pengaruh luar individu, dari pengaruh dari luar individu yang berkomunikasi. Contohnya misalkan ketika dosen-dosen saya yang hebat di PJJ sedang melakukan presentasi, misalkan lagi menjelaskan satu materi perkuliahan melalui kuliah sinkronus via Zoom misalkan, tentu hal itu terjadi karena sistem internal dan sistem eksternal. Sistem internalnya apa? Sistem internalnya yaitu dosen tersebut bisa hebat menyampaikan materi kepada mahasiswa, itu tentu tidak lepas dari pengalaman beliau, pengalaman belajar beliau, buku-buku yang beliau baca, dari ikut seminar-seminar, dari perkuliahannya dulu, dari guru-gurunya dan lain sebagainya. Adapun sistem yang eksternalnya itu dipengaruhi oleh misalkan koneksi internet yang bagus, terus suasana di rumahnya yang sunyi, sehingga komunikasi tersebut bisa berjalan dengan lancar. Prinsip yang ke-8 yaitu semakin mirip latar belakang sosial budaya, maka semakin efektiflah komunikasi. Maksudnya, komunikasi efektif akan mudah dicapai jika peserta komunikasi memiliki kesamaan dalam latar belakang sosial budaya. Misalkan suku, ras, agama, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, dan lain sebagainya. Contoh dalam konteks pembelajaran di era digital, misalkan seorang guru muda ketika mengajar itu menggunakan istilah-istilah kekinian, bahasa-bahasa anak muda zaman sekarang, karena menyesuaikan dengan siswanya yang termasuk dari gen alpha, dengan tujuan agar materi mudah dipahami. Prinsip yang ke-9 yaitu komunikasi bersifat non-sekuensial, artinya tidak bersifat satu arah. Jadi komunikasi kita dengan orang lain itu pasti bersifat dua arah. Pasti akan ada feedback atau umpan baliknya. Contohnya misalkan kalau dalam konteks pembelajaran di era digital, misalkan dosen mengadakan diskusi di forum diskusi online. Nah, nanti ketika dosen memberikan pernyataan misalkan atau memberikan suatu permasalahan, kemudian nanti akan ditanggapi oleh mahasiswa, nanti mahasiswa yang lain juga akan menanggapinya, dan terus seperti itu akan ada feedbacknya. Prinsip yang ke-10 yaitu komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Artinya komunikasi merupakan proses berkelanjutan. Dia tidak statis, akan selalu berubah tergantung keadaan bagaimana peserta komunikasinya. Karena komunikasi itu bersifat transaksional. Artinya setiap peserta komunikasi saling bergantung, saling mempengaruhi satu sama lain. Contohnya misalkan dosen ketika mengajar mahasiswa pada pertemuan pertama misalkan menggunakan metode ceramah, kemudian pada pertemuan kedua dosen tersebut misalkan menggunakan metode yang lain, metode yang berubah karena melihat bagaimana umpan balik dari mahasiswa di pertemuan pertama itu kurang berhasil. Umpan baliknya misalkan kurang baik, responnya kurang baik, maka pada pertemuan kedua dosen menggunakan metode yang baru. Prinsip yang ke-11 yaitu komunikasi bersifat irreversible. Maksudnya irreversible itu tidak bisa diubah, tidak bisa ditarik kembali. Artinya pengaruh dari pesan yang kita sampaikan kepada orang lain itu tidak bisa kita tarik kembali, tidak bisa dihapus. Meskipun pesannya bisa dihapus, tapi pengaruhnya tidak bisa. Contohnya misalkan ada seorang mahasiswa yang mengirimkan misalkan kata-kata yang kurang baik di WA group misalkan. Kemudian dia ditegur misalkan oleh temannya dan dia menghapus kembali pesan itu. Meskipun pesannya bisa dihapus, tapi pengaruh dari pesan tersebut tidak bisa ditarik kembali. Prinsip yang terakhir yaitu komunikasi bukanlah panaseat atau obat mujarab yang bisa menyelesaikan berbagai masalah. Meskipun banyak konflik di antara manusia itu disebabkan oleh masalah komunikasi,
Namun komunikasi bukanlah satu-satunya atau tidak menjamin sebagai obat yang menyelesaikan masalah tersebut. Karena bisa saja masalahnya adalah karena masalah struktural. Contohnya misalkan guru memberikan tugas kepada siswa meskipun sudah menyampaikan komunikasi atau memberikan instruksi dengan jelas, sejelas-jelasnya, tetap itu tidak akan bisa membantu siswa dalam menyelesaikan tugas jika instruksi tersebut tidak dibaca oleh siswa. Itu kan bisa saja karena masalah pada siswanya, yaitu siswanya memiliki minat baca yang rendah atau tidak memiliki kemampuan membaca. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang 12 prinsip komunikasi menurut Profesor Dedi Mulyana. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.